Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan obrolan pagi dan masih bersama dengan kita. Beliau adalah Kabid Pemberdayaan dan juga Pelindungan Perempuan DP3AP 2KB Kota Yogyakarta. Ada Ibu Ria Rinawati SSTP. Tema kita ada Gender Champion Award yang baru saja digelar dan pendaftaran sudah dibuka dari awal September 2025. Jadi buat Anda nih yang di kesempatan hari ini warga Kota Yogyakarta yang ingin mendaftar dan mungkin sudah berkiprah di dalamnya. Karena tadi sempat dijelaskan juga bahwa agak susah juga gitu kan ketika kita sebagai mungkin salah satu penggiat tapi dikatakan termasuk nominasi gitu agak susah juga ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi terkait dengan Gender Champion Award dan masih bersama dengan Ibu Ria. Ibu Ria, ini kalau kita berbicara soal yang namanya pemenangnya juga gitu. Ini bagaimana cara memastikan bahwa penerima Gender Champion Award atau champion ini benar-benar memiliki komitmen jangka panjang nih untuk bisa mensetarakan terkait dengan gender? Iya, mungkin yang pertama kita kan tadi menguliknya itu tidak hanya di tahun ini gitu ya. Jadi sejak berapa lama gitu, terus kontribusinya apa, dampaknya apa yang sudah mereka lakukan. Artinya kalau dengan melihat mereka sudah berkiprah sejak lama nih gitu, ya harapannya tentunya dia akan terus begitu, terus melakukan hal yang sama di masa yang depan. Dengan kami memberikan gelar Gender Champion pada mereka ini, harapannya justru malah memotivasi mereka untuk terus melakukan hal yang sama begitu. Syukur bisa dikembangkan yang lebih positif lainnya begitu. Nah, dan memang untuk kedepannya memang kita akan periodik ya melakukan evaluasi pada para pemenang ini, tentunya apakah mereka masih melakukan hal yang sama atau tidak, atau mungkin justru ada pengembangan itu yang perlu nantinya bisa kami siarkan begitu, kami publiskan gitu di platform mungkin di media sosial kami supaya juga semakin menggerakkan masyarakat untuk melakukan hal yang sama begitu. Baik, artinya bahwa bagaimana cara pendampingan juga tetap akan dilakukan juga sama DP3AP 2KB ya, terkait dengan para pemenangnya untuk terjun ke lapangannya itu bagaimana begitu ya Bu ya. Nah, ini kalau kita berbicara soal yang namanya para pelaku di masyarakat begitu ya. Sekarang kan kebanyakan Gen Z yang berperan gitu kan. Nah, ini bagaimana cara mendorong nih kaum muda atau Gen Z untuk bisa menjadi bagian dari gerakan ini, Bu? Sebenarnya kalau dilihat itu sebenarnya sudah mulai banyak ya, jadi memang kadang atau beberapa itu yang melakukan kegiatan yang kalau menurut kita simpel begitu, misalnya melakukan edukasi begitu. Dia awalnya basicnya di perpustakaan gitu, misalnya dia di basicnya perpustakaan, tapi dia juga semacam melatih gitu masyarakat, terutama anak-anak remaja begitu, karena kan mereka di usia di bawahnya begitu. Nah, itu terkait dengan cerdas atau bijak dalam menggunakan gadget gitu. Jadi misalnya mereka digunakan untuk ajar maksudnya tadi bikin kalau yang sedang sekarang kan bikin konten-konten seperti ini. Nah, ini konten-konten yang positif itu seperti apa, atau mungkin materinya tentang apa, terus caranya seperti apa. Nah, itu yang memang kita dorong begitu. Memang mereka ada yang sudah seperti itu, dan nanti harapannya dengan dia kita publiskan sebagai Gender Champion ini, yang lain akan mengikuti begitu di lingkungannya, supaya ya itu tadi keprihatinan kita sekarang itu masyarakat menggunakan gadget ini kan kadang tidak bijak gitu. Jadi ibarat dua mata pisau gitu kan, satu bisa menggunakan secara manfaat gitu, menjadikan manfaat buat mereka maupun masyarakat, tapi ada juga yang ini berimbas pada melukai diri sendiri gitu, merusak diri sendiri. Nah, itu pokoknya harus bijak ya. Betul. Nah, itu yang kami perlu agen-agen atau champion-champion yang bisa menggerakkan itu kepada masyarakat. Baik. Ini juga Kota Yogyakarta kan kental banget dengan sisi budaya begitu ya. Ini bagaimana juga tantangan dan juga peluang nih terkait dengan kesetaraan gender yang ada di Kota Yogyakarta sendiri? Sebenarnya kami sudah sering berkolaborasi ya dengan misalnya kita dalam sisi mungkin bukan di patriarkinya, tapi lebih ke budaya kesetaraan. Jadi penyeimbangan dalam keluarga itu tidak berarti laki-laki di atasnya perempuan, tapi memang di hadis manapun kalau di bahasa agama itu kan tidak ada yang menyampaikan bahwa perempuan itu ada di bawah begitu, tapi bermitra sejajar begitu untuk bisa saling
menguatkan dalam keluarga begitu. Ya. Baik. Jadi mau gimana pun gitu ya, yang jelas kesetaraan gender itu udah ada juga perlindungan juga dari pemerintah juga ya terkait dengan bagaimana cara kolaborasi nih, dan juga zaman sekarang kan banyak nih kayak Nyun Sewu, Ibu Ria kan juga bekerja gitu kan. Betul. Jadi jangan dari satu sudut pandang yang dilihat begitu ya Bu ya. Baik Ibu Ria, kalau dari sudut pandang DP 3AP 2KB nih ya, untuk memperluas terkait dengan kesetaraan gender, tidak hanya monoton untuk lomba aja, ini bagaimana Bu? Iya, ini kan untuk lingkup masyarakat gitu ya. Sebenarnya kami di Kota Jakarta kan sudah ada perda terkait dengan pengawas utamaan gender, Perda nomor 5 tahun 2023. Nah, perda ini juga mengatur terkait dengan pelaksanaan atau kebijakan yang ada di internal pemerintah begitu. Jadi kami pemerintah itu mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi atau monitoringnya itu harus mempertimbangkan terkait dengan kesetaraan ini gitu. Jadi mulai dari perencanaan itu bagaimanakah, apakah dalam program-programnya ini ada nggak yang sasaran mana yang mungkin prioritas gitu, yang jadikan prioritas, mana yang akan dilakukan, sasaran ini yang lebih perlu kita dorong nih sehingga ini menjadi sasaran pertama begitu. Nah selanjutnya misalnya ada juga yang kadang orang mikir ini hanya program atau kegiatan yang semisal semisal pelatihan, peningkatan kapasitas buat perempuan. Sebenarnya tidak begitu. Tadi kalau lebih luas lagi berbicara terkait dengan misalnya pembangunan fisik begitu. Orang mikirnya oh ini nggak ada kaitannya sama PUG gitu kan. Nah tapi OPD PUPKP pun kami dorong untuk memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Misalnya program yang sekarang bedah rumah itu rumah tidak layak huni. Nah itu monggo untuk bisa dipertimbangkan. Misalnya terkait dengan kepemilikan gitu. Ada 2 lokasi nih yang mau jadikan sasaran misalnya. Yang satu lokasi ini yang kepala keluarganya masih laki-laki dan sehat begitu, keluarganya utuh begitu. Nah, yang satunya itu misalnya dia punya anak yang cukup banyak, 5 lebih gitu misalnya, terus kemudian dia single factor gitu. Nah, misalnya 2 lokasi ini sasarannya mana nih yang diutamakan gitu kan. Itu kan bisa terlihat begitu. Nah, ini yang kita dorong ke pemerintah itu sendiri di OPD ini untuk bisa mempertimbangkan sampai sejauh itu begitu. Baik. Dalam program kegiatan. Baik. Tapi artinya bahwa untuk DP 3AP 2KB itu ternyata programnya banyak ya Bu ya. Kalau untuk yang September sekarang jalan tuh adalah Gender Champion Award 2025. Betul. Ada program yang lain yang lagi running juga? Oh iya, ini berbarengan juga. Kebetulan juga ada lomba juga terkait dengan lomba edu kreatif begitu. Nah, lomba edu kreatif ini terkait dengan semacam KIE atau mungkin edukasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan kekerasan. Gitu. Nah, sasaran kita yang kita gandeng ini adalah remaja nih, remaja usia SMP, SMA atau setara begitu. Nah, sehingga harapannya ini kan modelnya kelompok ya Mas ya. Jadi pembuatan video edu kreatif kepada yang dilakukan oleh pelajar gitu, pelajar SMP dan SMA sederajat. Kemudian ini dengan beberapa tema temanya itu sebentar. Baik. Ya, ada beberapa tema. Nanti mungkin bisa juga dilihat di Instagramnya DP3_YK tadi untuk informasi lebih detailnya. Baik. Memang kami untuk yang lomba kali ini ngajaknya gandengnya adalah remaja begitu, supaya mereka juga lebih aware begitu. Apa sih yang mengenali, paling tidak mereka mengenali nih mana kekerasan-kekerasan yang mungkin bisa terpapar atau mereka terima begitu di masa remaja mereka. Baik, gitu. Ini dalam bentuk video ya? Dalam bentuk video kalau jadi itu. Kalau yang tadi udah mulai seneng bikin konten gitu kan, ini masuk ke sini acara yang di sini begitu ya? Jadi video edu kreatif begitu ya? Betul. Memang dalam rangka setiap tahunnya ada atau memang ada momen
sendiri? Ini kali pertama begitu. Kali pertama kami selenggarakan ini dalam rangka peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Jadi selama bulan November, akhir November sampai Desember, tanggal 25 sampai tanggal 10 Desember ini kan kampanye Hari Anti Kekerasan sedunia begitu. Nah, harapannya nanti ini ikut memeriahkan hasil-hasil apa yang mereka sampaikan, yang peserta ya, dari peserta lomba ini bisa kita meramaikan dalam rangka kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Baik, ada 2 acara atau agenda yang lagi berlangsung gitu ya. Yang pertama ada Gender Champion Award 2025 dan juga video edu kreatif. Dan untuk dua-duanya juga terbuka oleh masyarakat yang di Kota Yogyakarta saja begitu ya. Kalau untuk tadi untuk yang Gender Champion Award silakan untuk dari warga masyarakat ataupun lembaga yang kiprahnya atau kegiatannya itu di tingkat kota, di wilayah Kota Yogyakarta. Kemudian untuk video edu kreatif ini yang pertama warga kota dengan range usia tadi 12 sampai 18 tahun atau masyarakat atau pelajar ini yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Masih bersekolah ya? Karena umurnya masih 12 sampai dengan 18 begitu ya? Bisa jadi mungkin di sekitaran Kota Jogja, dia sekolahnya di kota nih. Nah, monggo silakan dibikin. Berarti kalau misalnya KTP bukan di Jogja tapi sekolahnya di Kota Yogyakarta? Dibuktikan nanti dengan surat keterangan bahwa dia sekolah di Kota Yogyakarta. Baik. Ini juga untuk yang video edu kreatif itu kan tantangannya berbeda juga ya, karena ini kan segmentasinya ke pelajar dari SMP dan juga SMA gitu. Nah, dari Ibu Ria sendiri nih terkait dengan para peserta yang nanti bakalan ikut, nggak ada kategori khusus atau bagaimana, Bu? Kalau yang video yang dibuat tidak. Hanya tadi kan ada beberapa tema begitu ya, ada beberapa tema, monggo silakan diambil tema yang mana begitu. Kemudian memang ketentuannya juga bebas, yang penting ada beberapa sih ketentuannya sudah detail termuat di IG kami begitu. Salah satunya mungkin tidak menggunakan AI begitu ya. Sekarang baru marak itu kan ya. Jadi orisinil buatan mereka begitu. Dan ini grupnya kan ada bisa grup itu kan 2 gitu, minimal 2 sampai dengan 5 orang begitu, silahkan begitu. Nah, misalnya mau kolaborasi antara dia maksudnya warga dengan yang sekolah di Jogja gitu juga boleh begitu. Artinya mereka tidak bolehnya itu kalau dia ikut kelompok A juga ikut kelompok B gitu kan. Jadi nanti kita akan melampirkan biodata anggota grupnya itu supaya nanti kami cocokkan supaya tidak masuk di grup yang lain begitu. Baik. Dan untuk yang video edu ini dibuka dari sama juga awal September? Sama juga. Jadi awal sampai dengan akhir September. Cuman nanti tutupnya hanya selisih berapa hari. Jadi satunya tanggal 1, satunya tanggal 3 kalau tidak salah gitu. Pokoknya lengkap di DP3AP2KB_YK. Betul, ya. Silakan masyarakat yang mau mengikuti baik itu Gender Champion Award maupun video edu kreatif, silakan untuk bisa pantau nih di IG kami di DP3AP2KB_YK. Gitu, silakan. Kalau untuk yang video edu itu perlu ngisi link juga atau sama juga ya? Ada. Jadi sama, sistemnya hampir sama. Jadi semuanya pakai menggunakan link dulu di pendaftaran, terus kemudian nanti untuk yang video edu kreatif ini akan disampaikan untuk pengumpulan videonya, karena kami harus kalau di lewat IG kan mungkin agak berbeda juga ya, artinya nanti ada platform yang mungkin bisa sebagai Dropbox-nya untuk mereka mengumpulkan videonya itu. Baik, jadi artinya videonya bukan di upload di Instagram, cuma ada metode sendiri. Ada yang di-upload, tapi ada juga yang harus dikirim juga ke kami. Baiklah. Baik, Ibu Ria, kita akan jeda dulu untuk commercial break. Dan untuk Anda, saudara, kita akan segera kembali ya. Tetap bersama dengan kami di Obrolan Pagi.